Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya Pak Widi mohon maaf pakai mikrofonnya seperti ini sumuk. Jadi enak-enak pakai gini ternyata biar mic-nya langsung di depan lubang nasi gorengnya. Lubang masuk nasi goreng. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga apa yang akan kita pelajari dari seharian ini nanti bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya dan pastinya tetap semangat untuk depannya. Baik, dalam pertemuan yang setelah UTS kemarin, UTS-nya belum tak koreksi semua, baru sebagian karena baru pada ngirim kemarin. Oke, soalnya gampang-gampang kok. Ya sebagian lah, ada yang nilainya 80 ada, nilainya 90 ada, nilai 10 itu loh ada. Sekeren tuh 10 sempurna. 10 dari 100. Nah, santai aja Pak Widi Pokmen selalu menilai itu selalu Pak Widi pertimbangkan dengan instrumen penilaian prosesnya Pak Widi. Jadi makanya semakin aktif dan tidaknya kalian, berbobot tidaknya kalian dalam memberikan konten, memberikan pertanyaan dan keaktifan dalam perkuliahan itu juga bisa membantu nilai akhir nanti. Jadi tidak, ya seperti biasa dengan Pak Widi, ketika memang mahasiswa tersebut remedi kincan benar-benar memang kurang dia seperti itu. Tapi kalau memang tidak Pak Widi anjurkan remedi, insya Allah nilai kalian masih bisa mencukupi dan sudah bisa tercover dari penilaian kalian, terutama penilaian proses kalian. Oke, makanya dimulai dari pertemuan ini nanti sampai nanti 7 pertemuan ke depannya, silahkan seaktif mungkin, sebagus mungkin, sekomunikatif mungkin supaya nanti untuk ke depan menghidupkan suasana pembelajaran ini lebih komunikatif ya, lebih dua arah. Dan saya suka dengan kelas ini itu selalu on cam. Jadi saya tahu wajah sumringah kalian. Tahu Hanifuddin bangun, tahu si Heri belum mandi, Mas Ahmad Nur Musafa udah kinclong sama Mas Dwi Ilham wis kita ganteng-ganteng lagi. Aku seneng Mbak Alia, Mbak Siti Mardia, tadi ada Mbak Mbak jalan-jalan, ada pembikinan Mbak Nur Hasana, Mbak Nafisa, seperti itu. Oke, baik. Kita langsung saja biar satu mengirit kuota dan mengirit waktu. Karena memang nanti ke depannya kalian ya semoga kita semester depan kita bisa bertemu ya di kelas ya. Kita tetap selalu jaga kesehatan. Kita bisa bertemu, kita tunggu pertemuan di kontainer belakang semester depan. Oke, silahkan untuk kelompok 1 pimpinan dari Mas Heri, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah dialokasikan untuk kelompok kami. Ya, untuk selanjutnya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang saya share di layar sudah terlihat semua? Sudah, Mas. Mas. Ya, perkenankan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri,
Heri Prayogo. Yang kedua Mbak Siti Sadiah, yang ketiga Nur Hasanah, dan yang keempat Mbak Asti Nur Anissa. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Adapun sebelumnya, kita tahu bahwa kurikulum ini merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi secara signifikan terhadap keberhasilan pendidikan nasional. Keberadaan kurikulum ini merupakan salah satu komponen yang memiliki peran paling strategis dalam sistem pendidikan. Sebagaimana pendapat menurut Omar Malik, bahwa setidaknya ada 3 peranan strategis yang diemban oleh kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah berperan sebagai konservatif. Peran konservatif ini merupakan pelestarian berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu pengertian prinsip pengembangan kurikulum, sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum, dan tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum, serta prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri. Ya, untuk selanjutnya akan kami persilahkan kepada yang bertugas. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Nah, secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Nah, kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki pembahasan, dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Nah, melalui suatu prinsip, orang bisa menjadikan sesuatu yang lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung oleh sesuatu dan pembantuan yang aturannya harus mengikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Nah, menurut tim pengembangan MKDP, kurikulum dan pembelajaran tahun 2013, pengembangan kurikulum merupakan proses analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Nah, jika proses pengembangan kurikulum berjalan dengan efektif dan efisien, maka hasil dari aktivitas pengembangan kurikulum tersebut diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang membangun proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu mengenai sumber prinsip pengembangan kurikulum. Nah, Peter F. Oliva mengemukakan bahwa prinsip pengembangan kurikulum paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada data empiris atau empirical data. Nah, data empiris adalah data yang bersumber dari hasil observasi atau percobaan. Nah, data empiris memperlihatkan pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Yang kedua ada data hasil penelitian atau eksperimental data. Nah, data eksperimen ini menunjukkan pada temuan-temuan hasil penelitian. Data hasil penelitian merupakan data yang dipandang valid dan reliable, sehingga tingkat kebenarannya lebih meyakinkan untuk dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum.
Nah, yang ketiga, kisah rakyat atau folklore kurikulum yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada akal sehat atau common sense. Nah, pemikiran data yang sehat dan sehat dari hasil penelitian yang dipertimbangkan dan pertimbangan akal sehat terlebih dahulu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nur Hasanah. Silakan. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam pengembangan dapat diklarifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama ada anggapan utuh atau menyeluruh. Anggapan utuh atau menyeluruh adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang sehingga bisa dibuat generalisasi. Anggapan utuh atau menyeluruh ini tidak bisa mendapat tantangan atau kritik karena sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Tipe ini dapat berlaku di tempat yang berbeda. Kemudian yang kedua ada anggapan kebenaran parsial. Anggapan kebenaran parsial yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang terbukti efektif dalam banyak kasus, tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan, namun sudah dianggap baik dan memiliki manfaat. Nah, dengan anggapan kebenaran parsial ini, prinsip ini bisa digunakan, namun dalam penggunaannya biasanya masih mengundang pro dan kontra. Anggapan kebenaran masih memerlukan pembuktian. Kemudian yang ketiga ada anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Anggapan atau asumsi kerja atau prinsip yang sifatnya belum pasti atau tentatif. Anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian ini muncul dari proses deliberasi atau judgement dan pemikiran akal sehat yang masih dalam kesimpulan yang sementara. Selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip umum. Ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum menyangkut kesesuaian antara kurikulum dengan berbagai hal mengacu pada landasan pengembangan kurikulum. Pada pokok pengembangan kurikulum harus relevansi dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kondisi psikologis siswa. Dalam prinsip relevansi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada relevansi kurikulum dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam hal ini, relevansi kurikulum dengan kondisi sosial budaya masyarakat, hal yang sering dikemukakan dalam pengembangan kurikulum ada relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Dunia kerja hanyalah salah satu sisi dari aspek sosial budaya masyarakat, yakni aspek ekonomi. Kemudian yang kedua ada relevansi kurikulum dengan kondisi psikologi siswa. Relevansi kurikulum dengan kondisi psikologi siswa terkait dengan tahap-tahap perkembangan fisik dan psikososial manusia. Yang selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum berkaitan dengan kenyataan bahwa pendidikan adalah sebuah proses bertahap dan berkelanjutan, bahkan berlangsung seumur hidup. Oleh karena pendidikan adalah proses bertahap dan berkelanjutan, maka setiap suatu kurikulum dikembangkan sebagai lanjutan maupun awal dari pengembangan satuan kurikulum lainnya. Selanjutnya adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum berkaitan dengan 2 kenyataan mendasar. Yang pertama, setiap siswa adalah makhluk individu yang unik dan untuk itu diperlukan kurikulum yang lentur yang memungkinkan diakomodasinya keunikan tersebut. Dan yang kedua adalah masyarakat akan terus berubah dan terdapat perubahan yang dapat diprediksi, ada pula yang tidak. Kemudian ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas adalah prinsip terkait dengan tingkat pencapaian target. Prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum berkaitan dengan sejauh mana rancangan program kurikulum terlaksana, serta sejauh mana tujuan pendidikan tercapai melalui pelaksanaan kurikulum. Dengan kata lain, efektivitas kurikulum terdiri atas efektivitas proses dan efektivitas hasil. Dalam prinsip efektivitas dibagi menjadi 2, ada efektivitas proses kurikulum dan efektivitas hasil kurikulum. Yang pertama ada
efektivitas proses kurikulum yaitu menyangkut tingkat keterlaksanaan rancangan pelaksanaan kurikulum. Kemudian dalam efektivitas hasil kurikulum yaitu efektivitas menyangkut tingkat pencapaian tujuan pendidikan melalui kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum akan terdapat tujuan umum yang akan dicapai. Kurikulum dikatakan efektif dalam hal hasil bila tujuan umum tersebut tercapai secara memadai. Yang selanjutnya ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi terkait dengan tingkat penghematan yang realistis dalam suatu kegiatan tanpa mengorbankan pencapaian kuantitas dan kualitas yang maksimal. Bila dikatakan dengan prinsip efektivitas, sesuatu yang efektif belum tentu efisien. Sementara sesuatu yang efisien dengan sendirinya efektif. Yang selanjutnya ada prinsip khusus yang akan dijelaskan oleh Mbak Siti Sa'diah. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu prinsip khusus. Yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, pertimbangan dapat dijadikan dasar acuan seperti diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Dan yang ketiga yaitu prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal seperti kecocokan metode belajar mengajar untuk mengajar bahan pelajaran, variasi metode dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektivitasan metode dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, harus memperhatikan hal-hal seperti kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta mengorganisasikan alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul ataupun buku paket. Dan yang kelima, yaitu prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yaitu pertama, merencanakan alat penilaian, yang kedua, menyusun alat penilaian, dan yang ketiga, mengelola hasil penilaian. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang membantu proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, data empiris. Yang kedua, data hasil penelitian. Yang ketiga, kisah rakyat. Yang keempat, akal sehat. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dapat menjadi 3 tipe prinsip. Yang pertama, anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh. Dan yang kedua, anggapan kebenaran parsial. Dan ketiga, anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan ataupun sanggahan pada presentasi pada pagi hari ini, silakan teman-teman bisa mengajukan pada pukul 9.15, 9:15 menit, jadi 2 menit lagi, persiapkan. Dan untuk sesi pertama, kami nanti akan membuka 3 kali pertanyaan terlebih dahulu. Dan untuk
pertanyaannya bisa diberikan di chat, kolom chat pada Meet ataupun di chat grup WhatsApp. Ayo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Satu kelompok minimal satu pertanyaan. Silakan. Ya, eh, kami memberi nafas dulu Pak kepada kelompok kami pada pukul 9.15 Pak. Iya, iya. Tenang, tenang. Gak maksudnya yang kelompok lain biar persiapan pertanyaannya juga. Kayak gitu. Ayo silakan. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9.15. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan di WA Meet nanti biar dikirim ulang di WhatsApp group ataupun di chat. Ya. Monggo Mbak Nafisah, apa yang ingin ditanyakan? Lewat suara? Iya, biar semuanya juga terekam. Ya. Ya, saya Nafisah Trioktaviani, NIM 093, izin bertanya. Dari makalah diketahui bahwa prinsip pengembangan kurikulum itu ada dua, satu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang ingin saya tanyakan, apakah diperlukan dan diharuskan menggunakan kedua prinsip tersebut untuk membentuk kurikulum? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon izin Pak Widi, ditampung dulu atau bisa satu persatu untuk dijawab. Ngikut terserah. Mau ditampung dulu boleh, mau langsung dijawab juga apa boleh. Silakan. Oke. Untuk pertanyaan kami tampung dulu. Silahkan untuk yang ingin bertanya. Saya Her, aku. Oh iya, silahkan Mbak Alia. Apa yang ingin ditanyakan, monggo. Ataupun yang disanggah, silahkan. Sebelumnya, saya Alia Maulidia. Tadi memang sudah sangat jelas pemaparan dari kelompok pertama ya, tapi saya tuh masih bingung ada kalimat tuh gini, disebutkan bahwa jika suatu proses pengembangan kurikulum itu bisa berjalan dengan baik, efisien, dan efektif itu, maka hasil dari aktivitas pengembangan kurikulum tersebut tuh harus sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ini yang saya garis bawahi itu adalah harapan masyarakat, dan tadi juga disebutkan itu sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Nah, kenapa masyarakat itu berperan dalam proses pengembangan kurikulum? Tahu satu kata kurikulum itu kita melihatnya tuh instansi-instansi di sekolah-sekolah kan. Ya ruang lingkupnya ya di sekolah atau instansi. Tapi kenapa ini masyarakat itu berperan dalam proses pengembangan? Gitu. Terima kasih.
Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, satu pertanyaan lagi, silahkan monggo yang ingin bertanya. Oh ya, untuk pertanyaan bisa dikirim ulang di WhatsApp grup ya Mbak, atau di chat Meet ini juga Iya, Mas. boleh. Her, meh tanya Her. Ya, silahkan Mbak Sinta, monggo. Dalam pengembangan kurikulum itu kan terdapat 4 sumber, salah satunya kisah rakyat yang menyatakan tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, yang saya tanyakan, keyakinan dan nilai-nilai seperti apa yang bisa sebagai sumber pengembangan dari kurikulum tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Dari 3 pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, kami mohon izin untuk mendiskusikan pertanyaan ini dan kami akan segera menjawabnya di 9:25. Mas Heri, ada yang tanya via grup WA. Oh, nggih, Pak. Itu tadi saya, Pak. Salah kirim, Pak. Ya lah. Oke, ini ada kita Mbak Tri Oktaviani tanya. Oh, ini Mbak Nafisa ini yang tanya. Gimana? Kelompoknya Mas Heri masih menunggu sampai 25? Kias ini Mas Ahmad Nur Musafa karo Mas Dwi Ilham ki sepingan po ya? Temboke padha. Mbak, ini masih menunggu waktu 25 dulu, Pak. Oke Mas Heri. Baik, sambil menunggu kelompoknya Mas Heri, Pak Widi melakukan penilaian untuk pemaparannya. Pemaparannya sudah cukup bagus, pembuatan presentasinya bagus.
Bentar. Oke, pembuat PPT-nya bagus, tidak terlalu banyak kata-kata. Untuk penjelasannya ya mungkin ini yang di slide 9 masih terlalu banyak kalimat, slide 9 10. Nanti untuk kelompok yang selanjutnya Pak Widi lebih suka poin-poinnya, terus nanti kalian menjelaskan via ketika presentasi, begitu ya. Untuk kelompok selanjutnya, Pak Widi masih memaklumi untuk kelompok yang pertama karena waktunya juga sangat mepet. Habis UTS, jawaban UTS yuk aki-aki. Jadi silahkan nanti ya, nanti untuk kelompok yang selanjutnya silahkan menyesuaikan, menyusutnya semaksimal mungkin, sebagus mungkin, dan kerjasama antar kelompok diperhatikan supaya hasilnya juga maksimal, menjelaskannya juga bisa lebih maksimal. Oke, masih ada 1 menit. Mbak Alia wes rak sabar ya karo Mbak Nafisah iki. Oke, Mas Heri silahkan diambil alih lagi. Ya, untuk pertanyaan dari Mbak Nafisah bahwa prinsip pengembangan kurikulum itu ada prinsip umum dan prinsip khusus. Apakah diperlukan dan diharuskan menggunakan prinsip tersebut untuk membentuk kurikulum? Baik, tentunya dalam pengembangan kurikulum, prinsip umum dan khusus ini saling berkaitan dalam membentuk kurikulum. Kita tahu bahwa kurikulum ini prinsip umumnya kan tadi sudah ada efisiensi, lalu relevansi, fleksibilitas, dan efektivitas. Nah, dari prinsip umum itu, maka diperlukan penjabaran dan dikhususkan menjadi prinsip khusus yang mencakup tadi itu ya, pada tujuan pendidikan, isi pendidikan, proses belajar mengajar, dan media, alat, serta penilaian. Nah, karena kurikulum ketika dijabarkan itu akan sangat luas, maka diperlukan pengkhususan dalam membentuk kurikulum. Seperti itu. Bagaimana Mbak Nafisah? Ya, mungkin dari Nur Hasanah apabila ingin menambahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan untuk jawaban dari Mbak Nafisah. Jadi itu dalam pengembangan kurikulum itu harus menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Jadi prinsipnya itu bisa bisa berkembang yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Nah, dalam prinsip umum itu dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Oleh sebab itu, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya. Dalam realitanya, prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan, dan yang tidak kalah penting harus sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mereka selaras dalam upaya membangun negara. Gitu Mbak Nafisah.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menanyakan pertanyaan kembali. Jika salah satu dari prinsip itu ada yang terlewat, misalnya kan itu kalau di prinsip umum sama di prinsip khusus itu ada poin-poin tersendiri ya prinsipnya. Jika salah satunya ada yang terlewat dalam pengembangan kurikulum, apakah itu masih dapat digunakan? Terima kasih. Ya, untuk Mbak Nafisa, bisa diperinci lagi prinsip mana yang ketinggalan? Apakah di prinsip khusus atau di prinsip yang umum? Di salah satu, misalnya di salah satu di prinsip umum. Baik, saya akan menjawab. Apabila salah satu prinsip itu terlewat, tentunya pasti ada kekosongan atau kehampaan dari prinsip-prinsip itu. Jadi tidak adanya keseimbangan karena prinsip-prinsip itu sudah saling berhubungan, baik antara prinsip efisiensi, fleksibilitas, terus relevansi dan sebagainya itu sudah saling berhubungan. Tentunya apabila pada prinsip umum ini terlewatkan, maka bisa kemungkinan dalam pembuatan kurikulum itu kurang maksimal. Seperti itu. Realitanya aja, sekarang yang prinsip sekarang pada pengembangan kurikulum, bahwa kurikulum di Indonesia kan masih berubah-ubah gitu. Terima kasih. Artinya artinya jika salah satu prinsip itu ada yang terlewat, pastinya itu berpengaruh besar untuk pengembangan kurikulum kan, Mas? Ya, iya betul. Jadi artinya ada tidak keseimbangan dalam pembuatan kurikulum. Bisa dipahami Mbak Nafisa? Ya, saya terima kasih atas penjelasannya. Ya, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Disebutkan bahwa jika suatu proses pengembangan kurikulum itu berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, maka hasil dari efektivitas pengembangan kurikulum tersebut sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, yang ditanyakan dari Mbak Alia adalah kenapa masyarakat itu berperan dalam proses pengembangan kurikulum. Ya, mungkin dari Mbak Nur Hasanah, Mbak Asti, atau Mbak Sadia, monggo. Lah kok malah anteng. Ayo. Ya, mungkin saya akan menjawab. Mungkin ya, silakan Mbak Nur. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alia yang kenapa masyarakat itu berperan dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, unsur lain dari masyarakat itu merupakan salah satu lingkungan yang mendukung pendidikan seorang individu.
karena di dalam lingkungan masyarakat inilah seorang anak bersosialisasi dan memperoleh keterampilan. Jadi kalau masyarakat itu tidak berperan, nanti siapa yang menjalankan kayak pengembangan kurikulumnya itu, Mbak? Ya, saya ingin juga menambahkan bahwa peran masyarakat di sini kita tentu tahu bahwa dalam prinsip pengembangan kurikulum ada tujuan kurikulum yang berkenaan dengan tujuan di prinsip kurikulum yang khusus ya. Nah, tentunya di dalam tujuan itu mau diarahkan kemana kurikulum ini dalam ke depannya. Tentunya masyarakat akan berperan karena disinilah peran masyarakat bahwa tujuan dalam kurikulum ini akan membentuk dan memberikan sumbangsih terhadap kurikulum. Demikian, Mbak Alia. Iya Mas, lah itu berupa kayak gimana gitu loh. Kalau kita tahu kan ya kurikulum, satu kata kurikulum kan mesti kita merujuknya kayak yang terancang ya di sekitar kayak lingkup-lingkup instansi kayak sekolah gitu lah. Itu tuh masyarakatnya tuh menyumbang kayak apa tadi Mas Lid kan mengatakan kalau itu kan sumbangsit itu kan. Nah, itu berupa apa? Nah, menurut saya dalam pengembangan kurikulum sumbangsih masyarakat di sini tadi yaitu dengan kebudayaan masyarakat di daerah itu. Jadi kurikulum kan tadi dikembangkan berdasarkan kebudayaan yang ada di masyarakat. Nah, disitulah peran masyarakat terhadap kurikulum, yang artinya dalam pengembangan kurikulum membutuhkan peran serta masyarakat dalam hal bidang kebudayaan dan sebagainya. Bagaimana, Mbak? Oke, Pak Widi kasih tambahan. Jadi pada prinsipnya, sebentar. Oke, jadi pada prinsipnya masyarakat termasuk salah satu yang ikut andil alih dalam pengembangan kurikulum dengan alasannya seperti ini karena memang lama peserta didik itu mau tidak mau memang berada di tengah-tengah masyarakat. Paling kalau di sekolah hanya beberapa jam saja kan. Nah, dengan adanya adaptasi dan tahu kondisi lingkungan yang ada di masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan dan standar kompetensi yang bisa disusun atau dalam pengembangan kurikulum itu bisa dipertimbangkan dari kehidupan yang ada di masyarakat. Mungkin dalam pelaksanaan pembelajarannya, terus mungkin adat istiadatnya, atau mungkin nilai-nilai kearifan lokalnya. Sehingga misal contoh seperti ini. Misal di Kecamatan Berges aja lah di sini. Ada salah satu kearifan lokal, mungkin sebagian besar sing cetha wedding mungkin daerah Brebes kayak gitu ya. Mereka memiliki kearifan lokal sebagian besar membuat telur asin seperti itu. Di situ kan pasti ada muatan pendidikannya ya pasti di situ. Nah, bisa kita kolaborasikan supaya anak itu juga nanti ketika di kehidupan masyarakat juga tidak canggung sehingga bisa dikaitkan kearifan lokal tersebut dalam pembelajaran yang ada di sekolahan. Misal kalau dari aspek bahasa Indonesia mungkin menulis tentang prosedur dalam pembuatan apa kan ada kan, terus bahasa Inggris juga biasanya kan tentang text procedure prosedur teks ya seperti itu ya, itu kan ada. Terus di IPA mungkin tentang apa namanya
proses dalam pembuatan telur asin seperti itu ketika meresap itu bagaimana konsep sainsnya dan seperti apa. Nah, itu kan juga bisa, atau mungkin dalam matematika. Nah, matematika mungkin tentang nanti bagaimana cara dia mengukur, menghitung dan lain-lain. Nah, jadi modelnya seperti itu dengan adanya masyarakat tersebut sehingga seolah-olah pembelajaran yang ada di sekolah atau kurikulum di suatu pendidikan itu ada langsung mendapat gambaran di mana pembelajarannya itu sebenarnya manfaat apa sih yang bisa mereka ambil, mereka pelajari dalam kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana sekolah itu bisa menentukan apa saja yang bisa digunakan dalam kehidupan masyarakat, ya salah satunya memang sumber sumber informasi dan sumber pengembangannya salah satunya memang dari masyarakat. Seperti itu Mbak Alia. Baik Pak, berarti dalam hal itu setiap daerah bisa jadi kayak berbeda gitu dong. Jadi kayak disesuaikan dari budaya setempat gitu Pak. Ya, memang biasanya akan timbulnya nanti akan seperti itu. Jadi mungkin ada dalam suatu pendidikan itu kan ada namanya penekanan kearifan lokal di situ. Nah, di situ walaupun mungkin pembahasannya sama-sama tentang bioteknologi misal seperti itu ya. Nah, bioteknologi kan salah satunya adalah proses fermentasi itu ya. Bioteknologi konvensional tradisional seperti itu kan salah satunya memang adanya fermentasi. Nah, itu mungkin di daerah misal daerahnya Pak Widi tentang pembuatan tempe, mungkin di daerah Mbak Alia tentang pembuatan tape, tentang di Mas Heri mungkin bisa mungkin daerah mana Surakarta ya mungkin daerah Pekonang membuat terus ada pembuatan. Dan itu kan termasuk sama-sama kontennya adalah tentang bioteknologi, cuman di dalamnya kita bisa mengkaitkan dengan mungkin nilai-nilai kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Jadi paling tidak itu, ini loh kita mempelajari bioteknologi sebenarnya nanti bermanfaatnya ketika kalian di masyarakat ini loh kalian bisa menjelaskan lo kayak mbah ki gawe tempe ki piye, tempe sing apik ki piye, kok jare ki dengan suhu sekian engko tempe ini dadi luwih enak, terus nek aja kesuwen kok dadi tempe wayu, terus kok dadi tempe bosok, dadi sambal tumpang. Malah mokah situ nih. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi keterkaitannya dari masyarakat itu prosesnya seperti itu. Jadi sebagai pertimbangan ketika nanti dalam mendesain suatu pendidikan atau suatu pembelajaran itu dia lebih bermakna. Ya, terima kasih Pak Widi. Mungkin dapat disimpulkan Mbak Alia bahwa perbedaan peran masyarakat yang sangat signifikan bisa kita lihat itu tadi di mata pelajaran prakarya ya, bahwa tadi kan di dalam mata pelajaran prakarya ada beberapa pembuatan yang sesuai dengan kearifan lokal dan daerahnya masing-masing. Ya, begitu ya Mbak Alia? Iya Mas, terima kasih untuk Pak Budi juga. Ya, untuk selanjutnya dari pertanyaannya Mbak Sinta. Sebentar. Ya, dalam pengembangan kurikulum itu terdapat 4 sumber, salah satunya kisah rakyat tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian masyarakat. Keyakinan dan nilai-nilai bagaimana yang bisa dijadikan sumber pengembangan kurikulum. Ya, saya akan menjawab bahwa tentunya dalam pengembangan kurikulum ada nilai-nilai dari masyarakat yang harus diambil. Itu bisa tercerminkan dari sikap
output yang akan dibagikan kepada masyarakat. Adapun nilai-nilai yang dijadikan sumber itu bisa dari adat istiadat, dari kebiasaan, demikian yang nanti akan dijadikan sumber sebagai pengembangan kurikulum dan menghasilkan output sikap yang bagus pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Mungkin Mbak Nur Hasanah bisa menambahkan, atau Mbak Sadia atau Mbak Asti, monggo. Ayo, monggo. Mbak Asti, Mbak siapa tadi ya? Mbak Sadia. Iya, Silakan. Pak. Ayo dijawab, dibantu temennya. Dalam pertanyaannya, dalam pengembangan kurikulum terdapat 4 sumber, salah satunya kisah rakyat tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, tetapi pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Keyakinan dan nilai bagaimana yang bisa dijadikan sumber pengembangan kurikulum. Gampang wi, ayo jawab. Ya, monggo Mbak Nur Hasanah. Tadi saya sudah menyampaikan sedikit, mungkin ada yang ditambahkan, monggo. Baik, saya akan menambahkan dari jawaban Mas Rudi. Kan tadi Mas Rudi sudah bilang tentang nilai-nilai bisa diambil dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Nah, kan dari setiap daerah kan mesti punya kayak keunikan masing-masing toh. Kayak contohnya kita waktu SMP atau SMA kayak ada apa ya, kayak makul seni budaya. Nah, dulu pengalaman saya saat di SMA itu kayak ada praktek nari saman sama saman kan dari Nanggroe Aceh. Nah, itu bisa salah satu dari nilai dari sumber nilai dari kisah rakyat. Jadi kayak kita tuh dalam pengembangan kurikulum itu juga harus memperhatikan sumber-sumber dari kearifan lokal. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nur. Monggo Mbak Sadia atau Mbak Asti, silakan. Yuk. Oke. Tambahan dari Pak Widi. Jadi keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Keyakinan dan nilai bagaimana yang bisa dijadikan sumber pengembangan kurikulum. Baik. Yang tadi seperti yang tak jelaskan ke Mbak Alia tadi, pada prinsipnya memang tergantung. Jadi memang yang lebih utama sih ke kearifan lokal, di mana memang seperti yang ada tujuan pendidikan yang ada di Indonesia sendiri, salah satunya memang menekankan atau lebih mengkaitkan terhadap secara kontekstual learning terhadap kearifan lokal di situ. Nah, yang bagaimana yang bisa dijadikan sumber pengembangan kurikulum, ya yang semua semua sumber di mana di situ bisa kita gunakan dalam penanaman nilai-nilai kependidikan di situ, terutama tentang penilaian pendidikan karakter. Nah, jadi kan contoh mungkin dari
cerita rakyat, apa tadi namanya, mungkin baru kelinting dan lain-lain. Di situ kan pasti ada pesan-pesan kan di situ. Nah, dari pesan-pesan situ mungkin kalian pengen mengajarkan, biasanya kalau itu memang keterkaitannya di mungkin pembelajaran bahasa kali ya. Tapi kalau memang kalau mungkin di sains itu mungkin ya itu makanya di era-era saat ini mungkin dari Pak Widi dulu S1 sudah ada sih, yaitu salah satunya adalah etnoscience, di mana penjelasan sains berdasarkan ilmu asli yang sudah ada di masyarakat. Misal contoh yang selalu Pak Widi contohkan, kenapa sih apa namanya orang yang sedang menstruasi tidak boleh membuat tape, nanti tapenya juga ikut berwarna merah. Nah, kan mesti jari ini mbah-mbah waktu ono demite ojo kok pamali dan aku ndak tapenya dadi warnanya merah, melu-melu abang. Nah, tapi setelah kita pelajari secara saintifiknya, ternyata bisa dijelaskan secara saintifiknya. Mungkin maaf ketika mungkin ya kalau memang sudah terbiasa hidup sehat, hidup bersih, mungkin ketika habis dari kamar mandi otomatis ya langsung cuci tangan pakai sabun, apalagi sekarang ya wajib berjalan kaki, tapi kan biasanya jenengan ini bocah yo, apalagi anak SMP mungkin kan kesadaran untuk apa namanya, atau mungkin SMP ya pun bocah-bocah di daerah, bisa dikatakan di daerah pedalaman itu bisa dikatakan untuk kesadaran kehidupan hidup sehat itu kan masih perlu dipupuk lagi. Nah, itu kan biasanya ya setelah dari kamar mandi nggak cuci tangan pakai sabun, ya otomatis kan namanya bakteri yang pakai sabunnya, kalau di iklan sabun itu berapa hanya mampu membunuh 99% ya, berarti kan masih ada 1% yang masih hidup. Nah, 1% yang masih hidup itu ya sebenarnya pakai sabun, apalagi nggak pakai sabun. Ketika kita sudah menggunakan apa dalam membuat tape kan itu kan pakai ketan ya, atau mungkin pakai telo, di situ kan zat padinya tinggi, terus menggunakan mikroorganisme juga ya, bakteri di situ ya, dan jamur di situ ya, bakteri mikroorganisme di situ. Nah, dengan adanya penambahan ragi dan lain-lain di situ, itu kan seolah padi itu kan bisa dikatakan itu adalah sumber energi atau sumber pangan atau sumber kebutuhan pokok mikroorganisme, sehingga ketika dia ditebar di sumber makanannya otomatis dia akan berkembang dengan baik. Nah, salah satunya maaf kalau kita anak-anak saja kita belak-belakan aja ketika kita wanita itu menstruasi kan itu di bagian organ ekskresi ya, di mana organ ekskresi itu kan memang apa namanya banyak banget bakteri misal Escherichia coli. Nah, E. coli itu salah satunya terlihat dia berkembang itu memang berwarna merah. Nah, makanya ketika dia tumbuh di tape ini sebenarnya bukan tapenya itu berdarah, enggak, tapi itu adalah si bakteri Escherichia coli-nya itu dia berkembang baik di situ, tumbuh subur sehingga seolah-olah tapenya itu berwarna merah. Nah, itu contoh etnosains. Mungkin kenapa ke orang Jawa membangun apa namanya rumah adat Jawa yang menggunakan joglo itu tanpa paku kok, tapi bisa berdiri kokoh kuat. Nah, wah ini karena sajane sing kuat iki, mungkin diisi keris dan lain-lain. Bukan, yaitu ya karena kan dulu kan kita apa namanya kepercayaan kita kan dulu ada anime dan dinamisme ya, jadi masih kental erat lah dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau dikaji secara
apa namanya saintifik bisa. Kita mengenal yang namanya geometri, terus apa namanya gaya antara gaya tarik dan apa namanya struktur, sehingga ketika struktur itu memperhitungkan geometri dengan bagus, ketika tanpa tanpa ada paku pun dia akan bisa berdiri. Pernah kan kalian ikut pramuka? Pernah membuat tiang bendera pakai pring tanpa kalian tali dia tetap Pernah. berdiri kokoh kan? Nah, contohnya seperti itu apa ya pring kuwi kok kayak jeneng ngono. Kan enggak kan. Nah, itu modelnya seperti itu adalah model-model etnosains. Saya kira di masing-masing masyarakat juga banyak di situ. Terus ada juga apa? Kenapa kok apa namanya kita berdoa di Mekah kayak gitu lebih cepat dikabulkan daripada ya itu kalau ini hanya statement saja sih ya, belum tahu pasti. Kita mengingat apa namanya gaya Loren kayak gitu ya. Apa namanya kaidah tangan kanan ya, ketika apa gaya itu berputar melawan arah jarum jam, maka arah gayanya ke atas apa ke bawah? Ke atas kan? Keempat jari ini seolah-olah itu adalah gaya yang bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Otomatis kan jempolnya kan dia kan mengarah ke atas kan. Nah itu mereka kadang disangkut-sangkut gadok-gadok cocok gitu. Oh nah ini makanya kan ketika tawaf itu kan juga apa namanya berlawanan arah jarum jam ya. Nah itu kan sehingga lebih mudah dikabulkan. Kalau itu sih ilmu gadok-gadok cocok wae. Tapi yo kembali ke masing-masing kita lah. Nyatane yo apa Harry Arab ACC mau bengi nangis-nangis yo alhamdulillah iso di ACC ya Her. Misal seperti itu. Ya, Jadi Mbak. ya kalau masalah doa itu kita nggak bisa kaitkan dengan ilmu apapun wis urusannya dirimu karo sing diurip iki. Oke, modelnya seperti itu. Oke, silakan Mas Jerry dilanjut, masih ada waktu. Ya, demikian dari 3 pertanyaan tadi. Mungkin satu pertanyaan lagi, monggo silahkan yang ingin bertanya. Saya Her. Oh iya, silahkan Mbak Ella. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ella Hanifatunisa. Saya ingin bertanya, dalam makalah kan Ya. ada sumber prinsip terdapat akal sehat atau common sense. Yaitu pemikiran data yang sehat dan sehat dari hasil penelitian yang pertimbangan akal sehat terlebih dahulu. Pertanyaan saya, maksud dari dikatakan bahwa data tersebut itu sehat, bagaimana? Dan bagaimana cara menentukan bahwa itu termasuk data yang dikatakan sehat itu? Nah, Iya, terima kasih untuk Mbak Ella. Mungkin sebelumnya saya bisa. Mas Heri. Iya. Sebelumnya saya minta maaf dari kelompok 1. Saya ingin meminta untuk yang menjawab, yaitu selain Mas Heri dan Mbak Nur. Jadi kelompoknya Mas Heri yang belum menjawab, saya persilahkan untuk menjawab. Gitu. Oh ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ya untuk Mbak Siti Sadia dan Mbak Asti Nur Anissa, monggo. Oh iya, Mbak Ella bisa diulang pertanyaan di grup WA ya. Monggo Mbak Siti Sadia dan Mbak Nur, monggo. Halo Mbak Siti Sadia, Mbak Nur.
Anissa Asti Nur Anissa. Ayo mana Mbak Siti Sadia, Mbak Siti Sadia. Mbak Siti Sadia. Ayo, Mbak Siti Sadia. Kok nggak ada respon Mbak Siti Sadia? Wih, ini Pak Widi mau tanya. Oh. Mbak Siti Sadia, kemanakah kau? Dicari, Mbak Alia. Oke. Loh, nanti nilainya jelek loh Mbak Siti Sadia. Ngilang, apa bubuk lagi? Oke, coba dijawab aja dulu. Nanti khusus Mbak Siti Sadia nanti saya private. Ya, menurut saya, karena saya bukan ahlinya dalam kurikulum ya, saya hanya dari literasi. Tentunya data yang sehat di sini kita tahu ketika yang pertama orangnya juga harus sehat. Yang kedua, data yang diperoleh itu sudah divalidasi dari beberapa ahli sesuai bidangnya. Yang ketiga, data tersebut diambil pada sumber yang jelas. Yang keempat, data tersebut dapat dipertanggungjawabkan apabila nanti ada kesalahan kelemahan dari data-data tersebut. Begitu yang bisa saya jawab, Mbak Ella Hanif. Apa bisa dipahami? Coba diulang, Mas. Mas Eri pertanyaannya. Oh ya. Pertanyaannya, dalam sumber prinsip terdapat akal sehat atau common sense. Pemikiran data yang sehat dan sehat dari hasil penelitian yang pertimbangan dan pertimbangan akal sehat terlebih dahulu. Pertanyaan saya, maksud dari dikatakan bahwa data tersebut itu sehat bagaimana dan bagaimana cara menentukan bahwa itu termasuk data yang dikatakan sehat. Nah, menurut saya data yang sehat pertama diperoleh dari orang yang sehat, tentunya sehat dari jasmani dan rohani. Yang kedua, data yang diperoleh sudah divalidasi sama orang yang ahli sesuai bidangnya. Yang ketiga, data tersebut diperoleh dari sumber yang jelas. Yang keempat, data tersebut dapat dipertanggungjawabkan apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dari data tersebut. Begitu. Oke, versi jadi saya, Pak. Salah satunya adalah akal sehat atau common sense ya, seperti itu ya. Itu data pemikiran umum atau akal sehat juga diperoleh dari hasil penelitian yang melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Berarti ini saya harus berubah menjadi Rocky Gerung ini berarti ini. Oke. Iya, Pak. Menurut tim pengembang ini berdasarkan tim pengembang MKDP kurikulum dan pembelajaran ya. Tadi kan ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, ada data empiris, data eksperimen, kebiasaan yang hidup di masyarakat, dan salah satunya adalah akal sehat. Nah, yang dimaksud dengan akal sehat tadi sudah betul tadi apa yang dijawab oleh Mas
Heri, bahwasanya memang di situ yang didasari memang dari akal sehat atau sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, karena memang dari sini dari pengertiannya pun itu dari hasil penelitian, di mana hasil penelitian itu wajib harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, siapa yang bisa meneliti itu siapa ya? Pasti orang yang memiliki uh, akal yang sehat juga ya. Wah, ini kudunya aku nganggo logate Rocky Gerung ini ya. Jadi akal sehat itu sendiri memang terbentuk dari masyarakat itu sendiri atau si peneliti itu sendiri, dia sadar dan dia siap mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan, apa yang dia simpulkan, apa yang dia temukan, dan apa yang dia komunikasikan. Jadi makanya dalam suatu penelitian itu tidak boleh asal, tapi kan kadang dalam masyarakat itu kan ketika rapat kayak gitu biasanya akan muncul kata-kata mutiara seperti ini. Jadi menurut penelitian saya itu pada yang rapat RT seperti itu. Padahal itu hanya sebagai statement, padahal bukan penelitian. Karena memang pada kaidahnya penelitian itu memang ada step-step yang harus diperhatikan di situ. Setiap stepnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Seorang peneliti hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan dan penelitiannya itu berbobot, pasti memiliki akal sehat yang benar-benar sehat. Kalau sudah main manipulasi itu perlu dipertanyakan akal sehatnya itu seperti apa. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan akal sehat dan bisa diterima hasil penelitiannya itu secara logika maupun secara penilaian dengan pola berpikir sesuai orang-orang yang bisa dikatakan memiliki akal yang sehat juga, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Ya, terima kasih. Untuk Mbak Ella tadi sudah dijawab. Jadi tentunya dalam data ini kan kemarin kita sudah mempelajari bahwa dalam penelitian itu ada prinsip yang harus ditanamkan, yaitu sistematis, logis, dan satu lagi apa kemarin ya, gitu ya. Nah, mungkin demikian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya kelompok kami banyak kekurangan dan waktu juga yang sangat saling bertubrukan. Jadi iya Pak, kan kemarin ada UTS juga. harus Oke. membagi. Sebelum Mas Heri tutup, baik, dari penilaiannya Pak Widi, sebenarnya Pak Widi ada 2 pertanyaan, tapi karena melihat diskusi kelas ini hidup, jadi Pak Widi malah jadi lupa sendiri dengan pertanyaannya Pak Widi. Ini saya suka dengan kelas ini berdiskusinya lebih hidup. Oke, untuk mungkin anggota kelompoknya Mas Heri yang tadi siapa Mbak Mardi Mbak Sadia sama Mbak Sadia, tolong segera koordinasi dengan kelompoknya. Tadi banyak pertanyaan yang harusnya bisa dijawab. Tolong Mbak Sadia nanti konfirmasi dengan kelompok dan dengan Pak Widi. Oke, ini untuk kelompok 1 sebagai pembuka, menjadi penyemangat tersendiri, sebagai tolak ukur sendiri nanti untuk kelompok selanjutnya lebih komunikatif lagi, dan saya apresiasi untuk kelompok ini istimewa. Dan nanti pertanyaannya ada 1 pertanyaan, tapi ya udahlah, enggak apa-apa lah, besok jadikan itu menjadi nilai pertanyaan UAS aja nanti. Oke, karena waktunya sudah habis ya, kurang 2 menit ya. Iya Pak. Oke, silakan Mas Heri untuk menutup diskusi pada pagi hari ini.
Ya, untuk penutup pada hari ini bahwa bisa disimpulkan tadi bahwa peran masyarakat serta dalam pengembangan kurikulum tentu mempunyai perannya masing-masing dan prinsipnya masing-masing. Adapun akal sehat itu yang harus diutamakan dalam pengembangan kurikulum. Demikian kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih. sip, terima kasih Mas Heri. Baik, sebelum Pak Widi akhiri, Pak Widi juga ucapkan terima kasih atas tanggapan kalian. Ini istimewa, saya jadi semangat lagi, ini pengen lendang kuliah mana lendang. Ini kelompok hijau istimewa ini. Dan nanti kelompok-kelompok selanjutnya bisa dieksplor lagi, nanti tinggal poin-poinnya saja sehingga lebih banyak kalian itu mengucapkan daripada teman-teman suruh membaca. Jadi supaya nanti teman-teman juga lebih bisa perhatian, apalagi nanti yang presentasi mungkin Mas Udin, wah saking gantengnya, jadi kita harus benar-benar lebih perhatian. Terus mungkin nanti Ahmad Nur Mustafa ben ora ngantuk seperti itu. Dengan cara berkomunikasi seperti itu, saya salut dengan kelompok ini. Oke, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Pak Widi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Widi. Iya, sama-sama.